Buat sahabat-sahabat kalau cuman untuk uji coba, ya boleh sahabat ikut seperti saya, seperti ini. Tapi kalau untuk permanennya tidak usah dibuat seperti ini, harus dimatikan di bagian celah atau lubang ini. Sekarang lanjut pengetesan menggunakan SPK 18 dan menggunakan Twitter. Jadi tidak ada middle-nya. SPK 18 dan Twitternya aja. Kemarin sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kok cuman beda box harganya sangat jauh sekali? Iya betul bos, untuk produk Bell MP10 dibandingkan box N9000 itu harganya sangat jauh sekali. Bedanya bukan puluhan, bedanya ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya mereview sebuah power yang sudah selesai dirakit, yaitu menggunakan terapo 40 ampere, yaitu terapo pasaran menggunakan 12 buah elko. Jadi sebuah power ini pesanan dari sahabat-sahabat kita, jadi nanti setelah direview kita kirim. Cuman buat sahabat-sahabat, untuk sebuah video kadang-kadang barangnya sudah dikirim tapi videonya itu kadang-kadang belum diedit. Biasanya seperti itu. Jadi untuk power ini menggunakan box MP10 seperti ini. Jadi kenapa saya suka dari dulu untuk box MP10 ini, satu dia kokoh. Nah sekarang saya perbandingkan untuk di bagian box ini sangat kokoh, walaupun kita angkat seperti ini dia tidak tebeliut kalau bahasa Melayunya. Nggak tahu kalau bahasa sahabat-sahabat sengit itu bahasanya apa. Kalau bahasa saya tidak tebeliut. Beda halnya dengan yang seperti di belakang, tapi yang di belakang itu double trapo. Tapi ini boxnya cukup lumayan tipis, hanya penampilan aja. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau pesan power, hanya sekedar pilihan aja untuk di bagian box. Cuman kalau untuk harga juga pengaruh, lain box lain harganya, apalagi menggunakan box N9000 seperti ini. Walaupun boxnya itu platnya tipis, tapi harganya lumayan mahal ketimbang untuk di bagian box MP10. Kemarin sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kok cuman beda box harganya sangat jauh sekali? Iya betul bos. Jadi kalau masalah box itu dibandingkan box N9000 itu harganya sangat jauh sekali. Bedanya bukan puluhan, bedanya ratusan. Dan yang berikutnya untuk aksesoris yang digunakan ini, untuk box di bagian N9000 itu sangat banyak sekali aksesoris di belakang dibandingkan menggunakan box MP10. Nah sekarang saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat apa perbedaan aksesoris di bagian belakang antara box MP10 dengan box N9000. Jadi di sini saya masuk ke box N9000. Untuk di bagian kipas, box N9000 menggunakan kipas dengan kapasitas ukuran 12 cm. Terus di sini menggunakan bending post, output speaker, menggunakan soket speakon, output speaker, menggunakan Canon yang perempuan di bagian input, menggunakan Canon juga, menggunakan Canon laki-laki untuk di bagian input juga. Jadi input ini boleh sahabat buat jumperan juga boleh. Terus di bagian bawah di sini ada switch geser 2 buah. Terus di sini ada fuse dan di sini ada penambahan karet untuk di bagian penahan sebuah kabel input atau kabel AC-nya ini. Jadi perbedaannya itu untuk di bagian belakang. Jadi kalau kita bandingkan dengan box MP10, di sini inputnya aja sudah ada 4 dan switch gesernya ada 2. Tapi kalau dibandingkan dengan MP10, di sini input Canonnya 2 dan input RCH-nya 2. Jadi pengerjaannya itu lebih mudah dibandingkan menggunakan box N9000. Jadi sekarang coba kita tanya untuk yang tukang kerjanya itu Bang Andi kita. Mana lebih enak mengerjakan MP10 dengan N9000?
Kalau masalah pengerjaan sih lebih ribet yang ini N9000 daripada kan yang MP10. Jadi Kalau yang lebih mudah, lebih mudah MP10. MP10. Jadi ribetnya dari mana? Dari depan Ribetnya atau belakang? dari instalasi depan sama belakang. Kalau depannya cuman kalau MP10 depannya kita pasang cuman bagian penguat sinyal, lampu sinyal sama lampu protek. Kalau N9000 menggunakan lampu protek, lampu aktif sama lampu penguat sinyalnya. Lampu klip, Klip, lampu sinyal, lampu lampu sinyal protek, dan lampu aktif. aktif. Jadi lebih ribet N9000. Betul. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, kok cuman box jauh jauh amat bedanya masalah harga? Ya alasannya seperti itu buat sahabat-sahabat. Sekarang saya ingin melihatkan di bagian depannya juga. Ini di bagian belakangnya. Jadi ini di belakang yaitu box N9000. Dan yang ini di bagian belakang box MP10. Jadi sahabat-sahabat bisa membedakan untuk tingkat kerumitan dan tingkat jumlah aksesoris yang digunakan. Sekarang kita ke depan lagi untuk memastikan. Nah, sekarang saya coba yang MP10 dulu untuk di bagian posisi depan. Karena untuk MP10 ini di bagian posisi depan hanya ada di sini bawaannya. Ini lubang bawaan. Channel A yaitu lampu sinyal A dan channel B lampu sinyal B. Sementara lampu protek di atas ini ialah tambahan dan inisiatif dari perakit. Nah, yang tukang lubang tuh orangnya tuh, yang Mantap. lubang. Jadi perbedaannya MP10 dengan N9000. Nah, N9000 di sini ada lampu aktif paling bawah, lampu protek yang warna merah, lampu sinyal yang warna biru, warna hijau, terus lampu klip yang warna kuning. Terus di bagian depannya sama, ada saklar on off, ada volume A dan B atau channel 1 dan channel 2. Jadi perbedaan dari depan sama-sama seperti ini udah jauh berbeda. Jadi tingkat kerumitannya untuk pengerjaan itu sangat berbeda sekali. Makanya kalau sahabat-sahabat untuk memilih box, Bang, saya mau merakit power seperti box pabrikan, yaitu seperti Ashley dan lain sebagainya, ya seperti ini yang ada jual di daerah Pontianak. Cuman yaitu beda harganya dengan box menggunakan box ini ya memang jauh. Ini bukan bedanya puluhan. Untuk dari segi harga boxnya aja bedanya udah ratusan. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat untuk di bagian perbedaan box MP10 dan box N9000, karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu menanyakan, Bang, kok cuman beda box harganya kok selisihnya jauh? Ya, karena dari tingkat kerumitan pengerjaannya dan tingkat aksesorisnya. Jadi walaupun box N9000 ini tidak terlalu kokoh dibandingkan dengan box MP10 ini, tapi harganya sangat jauh. Jadi harga ekonomisnya itu menggunakan box MP10. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat itu ada juga pengaruh dengan model. Saya mau model ini, Bang, jadi enak dipandang kayak pabrikan. Nah, seperti ini. Jadi memang perbedaannya sangat jauh. Dan yang berikutnya untuk keunggulan dan kelemahan masing-masing box untuk di bagian finishing cat. Jadi untuk di bagian finishing cat ini, kalau untuk di bagian cat MP10 ini jarang sekali kalau bahasa Melayunya itu ngelotek atau lepas. Karena di sini mungkin karena di sini sistem bakar, mungkin sistem bakar karena udah tidak lepas lagi untuk di bagian cat. Walaupun kita keruk pakai kuku itu tidak mudah lepas untuk di bagian catnya, kecuali kita gores-gores ya siapa cat apapun tetap tergores. Tapi kalau cuman kita pakai kuku seperti ini dia tidak mudah lepas. Nah, perbedaan untuk di bagian box N9000 ini sangat mudah sekali ngelotek kalau bahasa Melayunya atau terkelupas di bagian catnya. Contohnya aja seperti ini dan mudah karat. Nah, ini saya sampai perhatikan untuk di bagian catnya. Ini udah mulai terangkat. Jadi kalau nyamannya tuh bahasa Melayu tuh ngelotek-ngelotek.
Nggak tahu kalau bahasa sahabat-sahabat itu apa. Nah, seperti ini. Karena catnya itu sangat mudah sekali lepas. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau sudah seperti ini catnya, nah yang gelembung-gelembung seperti ini, kalau sahabat kikis pakai kuku, ini pasti lepas ini. Nah, ini. Ini pasti lepas. Nah, jadi di bawahnya itu udah langsung karatan. Nah, seperti ini. Sahabat perhatikan untuk di bagian catnya. Nah, tuh. Jadi kalau untuk di bagian box MP10, walaupun sahabat kikis seperti ini, ya kalau masalah lecetnya pasti ada, tapi tidak mudah terkelupas. Itulah perbedaan antara box MP10 dan N9000. Jadi N9000 menangnya di model, di bagian tampilan depan dan di bagian tampilan belakang. Tapi kalau box MP10 dia tidak banyak keunggulan dari segi penampilan, ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan N9000. Ya, ini box ekonomis versi rakitan semua kalau untuk versinya Bell, kalau versinya box Bell. Tapi kalau dari segi ketahanan, dari segi cat dan lain sebagainya itu ini sangat kuat sekali, dan di bagian platnya itu sangat kokoh. Cuman saya tidak bisa menyarankan sahabat-sahabat, no, harus menggunakan box ini bos, koko dan lain sebagainya. Kembali lagi ke selera sahabat-sahabat, mau box seperti ini atau box seperti pabrikan atau box N9000. Itu semuanya pilihan sahabat-sahabat. Saya tidak bisa memastikan sahabat maunya yang seperti apa. Yang jelas seperti itu pendapat saya. Mungkin ada pendapat sahabat-sahabat yang berbeda, ya mohon maaf. Karena pendapat saya yang udah pernah saya alami untuk di bagian cat, untuk di bagian plat, dan di bagian aksesoris antara box MP10 dengan box N9000 itu perbedaannya sangat jauh sekali. Karena kalau masalah penampilan ya memang menang untuk di bagian box N9000. Jadi kalau kita sandingkan di sini, kita sandingkan antara box N9000 dengan box MP10. Oke. Jadi di sini sahabat-sahabat bisa membedakan untuk masing-masing selera sahabat. Yang ini box N9000 dan ini box MP10. Jadi kalau masalah rupa, masalah penampilan, ya kalau masalah kerennya, keren yang ini. Tapi kalau masalah yang kokohnya, saya yakin kokohnya tidak ada banding produknya Bell, yaitu MP10 seperti ini. Bukan hanya box MP10, box Bell yang lain juga cukup lumayan kokoh untuk di bagian box. Ya, jadi buat sahabat-sahabat, ini kembali lagi ke selera sahabat-sahabat. Ini hanya sekedar memberi keterangan aja tentang perbedaan harga box. Karena saya banyak sekali dapat komplainan, Bang, kok cuman saya ganti box aja harganya udah selisihnya sekian ratus. Iya, karena boxnya aja, kosongan aja. Memang dibandingkan antara dua box ini memang udah jauh. Ini lebih mahal, ini lebih murah. Jadi tergantung dari sahabat-sahabat. Belum lagi ditambah dengan aksesoris-aksesoris yang lain. Kalau untuk isi di dalamnya ya versinya versi Ismail Dadang. Kalau sahabat-sahabat merakit dengan Ismail Dadang. Kalau sahabat-sahabat merakit dengan sahabat-sahabat yang lain ya versinya sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau versinya Ismail Dadang ya seperti ini untuk di dalam. Cuman yang membedakan itu kadang-kadang dari boxnya aja. Oke, buat sahabat-sahabat. Seperti ini aja yang bisa saya jawab untuk di bagian pertanyaan sahabat-sahabat tentang perbedaan harga dan perbedaan box. Jadi nanti akan saya lanjut ke review tentang pengetesan sebuah power ini. Tunggu nanti setelah jamnya sampai nanti kita tes untuk hasil suaranya seperti apa. Cuman sebenarnya saya malas untuk ngetes audionya, untuk mengetes suaranya, sering kena copyright. Jadi ya pokoknya seperti ini. Nah, nanti kita tes karena ini sekarang jamnya jam 12 siang karena sebentar lagi azan Johor. Bang, itu ada asbak, apakah Bang tidak puasa, Bang? Oh, enggak, itu tempat solder, cuman soldernya diletak ke sana. Tadi tersimpan di sini. Ya, terus sebagai alasan. Nah, nih lihat Bang Andi itu kesian loh. Nah, Tapi tuh. kalau ada rokok kan sebenarnya boleh nih. Nah, tuh Bang Andi pegang Korea tuh, tak khawatir Bang Andi nih yang tak puasa nih. Ada. Belum ada buang bosku. Bang Andi megang korek dia, takutnya Bang Andi nih. Sama dia.
Nah, itu Bang Andi puasa belum ada yang bolong. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan kopi, Bang, kopinya mana, Bang? Untuk bulan puasa janganlah lo, Bos. Jangan kopi lah. Jangan ngopi lo kita. Jadi Tapi kita kalau malam boleh kalau bikin videonya malam, mungkin ada kopi. Ini bikin videonya siang. Jadi enggak ada kopi. Yang jelas seperti ini aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami tentang kedua box, masalah harga dan masalah kekuatan dan yang lain-lain. Oke, saya cukupkan di sini. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.